action. Sok kurasun media rahayu sana. Salam damai seluruh alam. Lewat. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Kebetulan sekarang Kang Reza lagi mampir di Puntang Pride di titik jumpa di Gunung Puntang Bandung Selatan ya. Kang udah lama kita nggak konten bareng nih. Oh iya, terakhir kapan Bun? Waktu di Puntang gitu ya. Waktu rencana sih pas live. Pas live kayaknya ya? Pas live. Iya, yang waktu kuburan deket Iya. Tapi nggak tahu di kuburan kan? Nah, sekarang tuh kenapa Kang Reza mampir di sini karena kebetulan kemarin Kang Reza ngobrol mau ada bab baru di YouTube-nya gitu. Terus bincang-bincang sedikit gitu kan. Ada judul yang kita sepakati ternyata Reza buka rahasia ya. Nah, ada tuh di sinopsisnya dikit-dikit kan. Iya. Di acara kali ini gitu Kang Reza mau membuka hal-hal yang banyak orang nggak tahu gitu kan. Sebenarnya kalau dari Kang Reza sendiri gitu ngadain acara Reza buka rahasia apa sih gitu? Sebenarnya sih kalau bilang buka rahasia, nggak dibuka-buka amat. Apalagi kalau buka semua. Ya. Iya, karena nanti Dingin. kena undang-undang ITE, ya kan? Kena penistaan dan lain sebagainya gitu kan. Jangan. Tapi ini yang dibuka mungkin perjalanan awal nge YouTube sampai kemarin istirahat beberapa bulan gak nonton. Oh iya benar-benar. Gitu. Sempat nggak konten juga lama ya. Gitu itu yang akan dibuka yang tidak diketahui subscriber. Ya, apalagi Ya. subscriber baru ya kan. Iya yang baru. Yang mungkin lagi di tengah perjalanan. Udah berapa lama sih nge-YouTube? Kalau diinget-inget tahun ini tahun keempat. Tahun keempat. Tahun keempat nggak kerasa. Nggak terasa banget ya. Iya tahun keempat nge YouTube. Terus banyak sih yang berawal dari sekedar untuk bikin video klarifikasi Ya. awalnya itu, lalu tanpa diduga ternyata videonya viral, subscriber naik, akhirnya dilanjutin Oke. gitu. Jadi kalau dibilang awal dulu niat emang jadi youtuber, enggak sebenarnya, Emang dari awal nggak niat enggak niat. jadi konten kreator Nggak atau niat. YouTuber gitu. Nggak Emang niat. niatnya klarifikasi aja gitu. Terbikin saja gitu. Jadi pas bikin beli kamera waktu itu ceritanya ke temen. Oke. Selesai acara di Karma TV dulu ada gak tuh? Selesai Ya. itu rame segala macem. Saya mencium bau. Nah yang saya mencium bau gitu kan. Yang sekarang jadi pelawak, Oke. komedian. Saya tapi agak curiga tuh karena dulu waktu di TV saya sempat salaman sama dia, Ya. pegangan tangan, sok-sokan share energi gitu kan. Oke. Gitu. Nah sekarang dia jadi komedian, saya jadi spiritualis. Jadi jiwa kita tertukar nih. Malah jadi sinetron Iya. baru tuh. Ya. Profesi yang bertukar. Promosi yang tertukar jangan-jangan. Karena saya dulu sebenarnya basicnya itu awal dulu pernah jadi komedian, bikin grup pelawak segala macem, terus stand up komedi, saya pantomim. Oke. Jadi nge-YouTube itu karena bikin video, beli kamera ke teman, terus buat apaan beli kamera? Ya buat dokumentasi aja, keluarga beli kemana, terus didokumentasiin. Nah, teman yang ngasih motivasi tuh, ada namanya Sukon Jamal gitu kan, terus ada juga Pak Jidan yang lain. Kenapa lu nggak bikin konten aja gitu kan? Dulu kan lu sempet siaran, nah sekarang udah nggak siaran, bikin aja di situ, Oke. gitu. Nah, bikin konten iya, kan lu capek ya harus klarifikasi di DM, di Iya. jawab di WhatsApp, kita hanya bikin. Ya jadi buat akses yang lebih mudah ketika ada orang nanya apa sih yang terjadi waktu di Karma dan segala macam, udah tonton aja nih. Soalnya YouTube. nih, gitu awalnya tuh. Ternyata banyak yang kepo. Ternyata gitu, banyak yang kepo dan di luar dugaan. Tadinya awalnya cuma supaya pengen aja, semoga beres lah, gitu. Ya, ya, ya. Selesai, ternyata enggak, dan menghadirkan yang lain-lain. Gitu. Nah, itu kan awalnya klarifikasi doang. Hmm. Nanti nggak ada pikiran mau konten atau apapun. Nggak ada. Tiba-tiba milih konten yang Kang Reza jalanin itu selama Ya. 4 tahun belakangan ini Heeh. gimana tuh? Balik lagi, support dari teman-teman dulu. Support Kalau dari- di Jakarta, karena Oke. dulu sempat siaran. Dulu teman itu punya siaran di radio komunitas itu di Bogor. Oke. Jadi radionya udah nggak ada, udah bangkrut sekarang. Jadi ada tema siaran itu dari Senin sampai Sabtu malam Minggu itu ada temanya. Bis Oh. malam, Bis malam. bis malam, bincang apa gitu pokoknya. Nah pas malam Jumat, bis malam lewat Jalan Angker. Oh, Gitu. Dan lebih banyak bis malam jalanan
aja, tapi belum tahu banyak karena komunitas. Awalnya saya juga pendengar. Oh, Jadi yang share tuh temen, yang share temen gitu. Terus iseng-iseng kan, dia pesan di grup, dengerin kita dong, bantuin nih, kita kurang picknya gitu kan. Ya udah, saya dengerin, pas dengerin mereka yang ngebahas ya biasa kan, horor gitu kan, ngebahas soal Miska gitu kan. Miska apa? Kuntilanak. Oh, gitu oh kan. Miska ya? Miska, Panggilan iya, Miska. kalau di sana Miska disebutnya gitu kan. Siap. Karena masih banyak orang takut disebut kuntilanak gitu, gitu. Nah terus nelpon, jangan nelpon sih, WhatsApp. Udah ada WhatsApp belum ya? SMS kalau nggak salah. Belum ada WhatsApp waktu itu. Terus komentar kan, komentarnya iseng gitu kan. Ya di studio itu juga ada tuh, saya bilang gitu kan, ada tuh. Cuman yang lebih iseng tuh yang di depan depan studio itu nggak tahu, ada taseng, saya bilang gitu kan. Iya. Nah teman-teman tuh kaget gitu, sudah kok Tahu. bener tahu ada saung gitu, kan pernah kesini gitu kan. Berawal dari situ, kata Sukron bilang gini, daripada kita ngomong ngalor ngidul, bacain cerita horor doang, yaudah sini aja di langsung gitu. Iya, karena punya kemampuan di ranah Iya, itu, gitu ya. si Sukron yang paling tahu tuh. Karena di tongkrongan antara stand up komedi ya yang paling aneh saya gitu. Iya. Ya gitu. Urusan aneh-aneh Reja lah. Gitu. Udah biasa lah, ada misalnya keserupan Riza gitu kan. Padahal emang gak diapa-apain, diamin aja gitu. Tapi emang ada yang lagi stand up tiba-tiba kesurupan? Sayangnya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, karena stand up comedy itu bisa dia terapi. Oh, Terapi, ada temen tuh sekarang, karena Kiki kan. Kiki tuh dia datang ke komunitas dulu, dia tuh tinggal nikah. Ini nggak apa diceritain karena udah jadi bahan umum juga dia kan, udah ngomong. Dia udah nikah, depresinya sampai bunuh diri. Terapinya dia stand up comedy. Oke. Sebelum melebar ke sana, berarti awalnya support dari teman-teman. Teman-teman. Akhirnya konten ya udah ngalir kah atau emang Ngalir. Ngalir aja gitu? Ngalir aja. Jadi motivasinya dulu tuh, kan mereka dengerin ada satu youtuber yang lain, nggak mau sebut nama sih, kasihan youtubernya sih. Oke. Daripada kayak mereka tuh kayak dia mah cuma nakut-nakutin katanya, nggak ada edukasinya segala macem. Dulu kan waktu di siaran ada edukasinya segala macem. Lalu kita tutup, tuh, akhirnya lanjut. Selama 4 tahun ini. Iya, udah terasa udah 4 tahun ternyata. Terus selama 4 tahun ini apa sih yang didapat gitu dari menjadi seorang content creator? Yang didapat selama 4 tahun sebagai content creator, yang pertama, kalau untuk secara pribadinya, saya baru tahu ternyata YouTube itu ada uangnya. Menghasilkan, ada AdSense-nya. Ya. Walaupun ya tidak seberapa ya, karena yang paling utama itu YouTube penghasilan dari endorse, sponsor segala macam. Kalau AdSense biasa gitu kan. Dan kebetulan tidak ada perusahaan menyan. Nah itu yang paling sulit untuk konten saya. Ya. Tidak ada yang bisa iklan. Tiba-tiba wah, nah ini baru sekarang nih. Baru sekarang ya? Baru sekarang ya ada kopi tuh. Ya ini. Wah, ini produk Puntang. UMKM. Di sekitaran Gunung Puntang. Tepatnya di Desa Cempaka Mulia yang kita kerjasama sama BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama sama Puntang. Jadi mantap. Apapun kegiatannya pasti didukung. Wah, bagus. Gitu. Iya itu yang dapat pertama adalah ya penghasilan. Karena pada itu saat genting pertama kalinya pandemi, jadi lumayan cukup membantu tuh, gitu. Terus yang didapatkan ternyata dalam sisi spiritualnya saya pribadi justru lebih banyak mendapatkan apa nih? Mendapatkan pemahaman, pengalaman gitu dan pelajaran. Karena jadi banyak orang yang sharing gitu ya. Banyak orang yang sharing. Terus ini mungkin yang subscriber belum tahu, ketika saya berkonten, jadi saya tuh nggak pernah bikin naskah dulu, nggak pernah bikin skrip. Terus besok bikin apa ya, nggak pernah. Nggak ada konten planningnya. Nggak ada. Jadi spontanitas gitu. Spontanitas. Nah gitu. Spontan. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau tidur terus tiba-tiba bangun jam 1 gitu. Suka ada kayak dorongan di situ. Bikin konten. Itu kenapaan gitu. Oh iya. Jadi orang ngiranya Kang Reza harusnya per minggu ada upload ini. Iya. Ini gitu. Padahal memang kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, kalau ada tanda-tanda gitu yang harus disampaikan baru konten. Gitu. Jadi nggak ke planning tuh. Jadi selama 4 tahun, 2 tahun tanpa monetize, baru tahu bahwa YouTube bisa menghasilkan di tahun kedua setelah corona. Iya. Dan akhirnya berlanjut. Nah, itu tuh pas corona, saya kan termasuk kawan Anda ya. Iya. Memperhatikan. Oh, Anda mau saya sebut kawan? Daripada saya sebut kakek kan. Iya. Saya perhatiin gitu. Justru malah saat corona akhir,
Kang Reza malah produktif. Ya. Eh, harusnya kalau dari segi bisnis gitu ya, Ya. dari segi konten kreator, Mm-mm. makin banyak penonton, makin banyak waktu luang mungkin Iya. corona karena PSBB dan segala macamnya. Harusnya makin rajin dong gitu ya. Umumnya gitu. Umumnya kan Harusnya. kayak gitu kan. Ah. Nah, kenapa Kang Reza tiba-tiba agak rapih memang ya, tiba-tiba 2 minggu sekali, Iya. tiba-tiba tiga minggu sekali, Ya, kayaknya tolong hilang. hilang gitu. Iya. Apa sih yang terjadi gitu? Yang terjadi itu sebenarnya dari berbagai sisi sih. Yang pertama dari YouTube-nya sendiri, saya nggak suspend, Oh, ke suspek. ke suspend gitu. Ke suspend. Jadi ketika saya sadar bahwa YouTube ada AdSense-nya, nggak berapa lama kemudian kena suspend dan belum Oke. kebuka sampai sekarang. Ya dengan masalah satu dan lain hal, Ya. ke suspend. Yang kedua, saya nggak bisa monetize. Nah gitu. Akhirnya kan yang paling utama sih sebenarnya memang dari awal juga nge-konten bukan AdSense tujuannya. Tapi akhirnya kan secara manusiawi jadi terpengaruh kan. Iya, iya. Ya kan pasti kan ketika nggak ada AdSense gitu kan. Ya. Walaupun bukan tujuan utama, tapi yang utamanya mendorong bahwa harusnya sih pas corona kan harus banyak konten. Itu yang terjadi yang di luar dugaan saya pribadi ketika berkonten. Jadi membuat konten A, B, C, dan D, ya saya hanya menyampaikan tanpa tujuan dan maksud untuk mengumpulkan massa atau mengumpulkan siapapun. Karena mungkin ada beberapa kecurigaan bahwa ini Kang Reza mau kemana sih arahnya? Ya. Beda sama konten kreator lain. Kayaknya nih mau ngumpulin banyak orang nih kayaknya. Iya. Nah, mungkin ya. Iya. Ada yang Ada yang terang-terangan bilang Kang Reza nih sebenarnya mau kemana sih? Mau bikin apa? Mau Yeah. bikin umat apa segala macam? Enggak, saya bilang gitu. Ya terus ini yang berkumpul kesini gimana? Ya saya kan nggak pernah mengundang kalian. Oke. Adapun kalau misalnya saya mencantumkan nomor telepon, silakan datang gitu kan. Itu hanya sekedar untuk kalau kurang jelas di konten, Oke. yuk ngobrol bareng. Gitu. Jadi membuka subscriber untuk mau diskusi secara langsung. Iya. Oke. Karena itu saya sadar tuh setelah 4 tahun ke YouTube ternyata banyak sekali yang hanya mendengar teman nonton 1 menit. Malah ada yang nggak pernah nonton konten, lihat thumbnailnya aja, judulnya, dia udah berasumsi tentang apa yang disampaikan. Ya. Jadi banyak yang datang. Iya, kadang orang lupa bahwa subtitle apa? Thumbnail, Judul, thumbnail gitu ya. Ya memang didesain untuk bikin orang penasaran. Ya. Gitu kan. Tapi nggak lepas dari konteks si video itu. Gitu. Cuman Betul. karena mungkin terlalu menarik ya Iya. si judulnya sampai ya udah saya berhenti di judul aja atau di thumbnail aja. Wah, ini judulnya seperti yang saya mau nih. Nah. Wah, ini judulnya saya tidak suka nih, udah berhenti. Gitu. Komen gitu tanpa nonton video. Kalau videonya. Jadi ada itu yang membuat saya bukan ya kaget sih kaget. Tapi nggak terlalu kaget, kan tetap terima gitu kan. Tapi jadi berpikir ulang tentang bagaimana ke depan saya bikin konten lagi. Oke. Karena yang datang macam-macam. Oke. Gitu. Ya Punta juga mungkin tahu kan ya, karena yang paling sering diajak ngobrol Punta gitu kan. Dari mulai pembahasan satu opini ini datang orang-orangnya, Jawa Timur, Blitar segala macam. Harta Mana Bung Karno datang orangnya. Ibro Tukido datang semuanya. Yang terakhir ada dari yayasan apa gitu. Pokoknya Pajajaran Anyar datang minta gabung gitu. Iya, iya. Nah itu yang nggak saya duga pun Iya, iya. gitu. Walaupun waktu konten-konten setahun awal, saya kan juga bertanya kan ke dorongan suara yang ada di sini gitu. Jadi saya mau konten mau ngapain sih? Buat apa sih? Oke. Malah pernah ketika saya buat konten, saya ngomong di kamera 1 tahun lagi. Wah ini bahaya nih konten gitu kan. Ini maksudnya apa nih gitu. Jadi beberapa kali kalau tahun pertama pun ketika saya ngomong sadar gitu. Ketika ngomong sadar. Iya, iya. Tapi ketika nonton, lah, kok saya ngomong gini ya? Gitu. Terus ngobrol lagi sama diri, wah ini nggak bisa nih, harus nggak tayang nih, gitu. Iya. Harusnya ada beberapa part yang disensor. Harus sensor. Iya, iya. Makanya beberapa yang dipotong. Oke. Ada juga yang udah diupload, akhirnya saya tutup, Oke. gitu, yang membahayakan. Nah, ketika itu saya berdialog juga dengan di dalam diri ini, gitu kan. Ini saya untuk apa sih YouTube sebenarnya arahnya, gitu. Nah, saya mulai mengingat tuh dulu waktu saya SMP kalau nggak salah. Jadi kan di lingkungan nenek kakek itu suka datang ke sebutlah pengajian, Oke. yang suka pergi jarah-jarah, Oh iya, iya. gitu. Kan Wisata ada orang rohani lah. yang wisata rohani, wisata religi. Iya. Ada orang di sana yang pemimpin sebutlah orang itu punya kemampuan lah, Oke. punya kemampuan yang di luar nalar, perempuan dia.
udah tua gitu. Dia bilang ke saya gitu kan, kalau bahasa Sunda gini, ada sih makanya bakal itu tukang renyohan. Nanti sini akan jadi orang yang Nah, renyohan itu bahasa Indonesia. banyak berperan, banyak bicara. Kadang ngomong gitu kali ya, gitu. Siap, goblok. Nah ketika itu saya berpikir, oh gini jalan-jalan ya. Nah tapi saya nggak berhenti di situ, terus ngobrol lagi sama diri, terus buat apa gitu. Ada satu kalimat atau satu kata yang sampai sekarang saya pegang dan ternyata memang benar gitu. Tapi takutnya salah ya. Hmm. Kalau ada orang Sunda yang tahu renyohan. Nah iya benar-benar, karena kita juga Saya baru dengar soalnya renyohan. iya gitu. Nah ada soalnya gini, kamu nanti begini untuk menemukan seseorang, bertemu Oke. dengan seseorang. Oke. Saya tanya siapa, untuk apa seseorang itu, nggak perlu tahu, nanti kamu akan tahu sendiri. Sebentar. Jadi Kang Reza ketika bertemu sosok itu, seseorang itu di waktu SMP dan akhirnya menjalani kehidupan bla 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 bla, berkonten. Setelah berkonten mungkin berdialog dengan diri, Ya oh mungkin ini jalan untuk Kang Reza bertemu dengan seseorang. betul, itu mungkin jalannya gitu kan. Oke. Nah walaupun saya belum tahu seseorang ini siapa, berperan apa dalam kehidupan saya, untuk apa dia hadir di hidup saya, dan bagaimana belum tahu. Karena mentok di seseorang, Mentok di seseorang, entah jodoh, entah apa. entah apapun gitu. Akhirnya saya lanjutkan terus. Kalau diingat-ingat sampai detik ini, ternyata seseorang itu ya bukan mentok di satu tokoh satu orang. Oke, jadi ini adalah jalan Kang Reza bertemu banyak orang, Ya, sosok yang banyak sosok, banyak orang yang memiliki peranan Hmm. penting untuk membantu tumbuh kembang seorang generasi ya ternyata. Oke. Gitu. Oh, ini ternyata gitu. Dan ada salah satu orang sih yang saya juga tidak perlu menyebutkannya gitu. Yang akhirnya mendorong saya gitu untuk supaya YouTube lagi lanjut. Nah, berarti kalau dari obrolan tadi ya, sebenarnya fase-fase Kang Reza menghilang dari YouTube gitu Ya, itu adalah fase-fase Kang Reza berdialog dengan diri, mencari tahu lagi gitu Ya. apa yang mau dan apa yang dituju sebenarnya, karena awalnya memang ngalir aja gitu. mengalir aja. Terus ternyata YouTube memberi banyak apa ya, keuntungan untuk Kang Reza Ya. gitu. Yang paling utama adalah bertemu dengan sosok-sosok yang membantu Kang Reza gitu. Ya, Dan akhirnya Kang Reza memutuskan untuk ya udah lanjut lagi lanjut lagi berkonten. berkonten lagi. Makanya dibuka disebutnya bab baru kan. Bab baru. Ya anggaplah kemarin bab 1, sekarang bab 2. Oke. Gitu. Apapun yang sudah saya sampaikan di bab 1 Ya. dengan bagaimanapun problematika dan asumsi orang yang menyaksikan, ya sudah biarkanlah mereka dengan asumsi mereka masing-masing. Betul, itu Nah. kita nggak bisa ngerubah itu. Betul, nggak bisa merubah itu dan kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain ke kita. Gitu. Jadi kalau ada orang lain yakin pasti bahwa Kang Reza itu adalah ini ya udah iya, silakan gitu. Oke. Yang pasti ketika bab 1 sudah saya tutup, maka tidak ada lagi pembahasan yang ada di bab 1. Gak ada tuh pembahasan Satrio Piningin. Udah beres. Udah beres. Udah beres. Atau apa? Ratu Adi. Satu adik, Banyak dan hanya gitu. Astral Projection. Atau Jackson gitu. Nggak ada tuh pembahasan gitu kan. Jadi kita akan mencoba lebih kepada prakteknya langsung Oke. gitu, perbuatannya lah gitu. Perbuatan apa kan? Perbuatan yang bisa menjadi manfaat. Perbuatan yang dibuat-buat enggak? Enggak. Nah itu, saya itu orangnya nggak bisa dibuat-buat gitu. Sesuai dengan lagu yang sekarang lagi viral kan, Apa tuh? yang nggak bisa dibuat-buat itu. Saya nggak tahu. Wongko ini Oh, bahasa iya. Jawa, ya orang iso gitu. Nah, karena perjalanan itu yang paling saya berterima kasih itu adalah dari YouTube bertemu dengan beberapa orang-orang. Itu yang paling saya syukuri. Jadi kalau dibagi bab 1 itu apa sih Kang? Bab 1 itu persiapan sebenarnya, persiapan pelajaran saya untuk melangkah ke step selanjutnya. Oke, kalau bab 1 itu persiapan. Bab 2-nya apa nih? Bab 2-nya itu adalah ke perbuatannya. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh, bab kemarin saya bahas soal Satrio Piningit misalnya. Oke. Nah, sesuai dengan pemahaman saya tentang Satrio Piningit, pemahaman saya, gitu kan, berarti
perbuatannya seperti apa, jangan yang jauh-jauh dulu lah gitu, yang terdekat aja di lingkungan kita gitu. Jangan kita membahas sakral piningit, menunggu ratu adil ya kan, tapi contoh kecil misalnya kita lihat di depan sampah kita biarin bisa gitu, Oke. bisa gitu. Iya. Dan saya pun sih secara bulatnya, gamblangnya belum tahu pasti apa yang diperbuat atau di konten nanti. Nah, itulah kenapa saya merasa memang tidak bisa hidup sendiri, makhluk sosial. Itulah kenapa saya merapat ke Puntang Pride. Oke. Gitu. Karena saya melihat di Puntang Pride ini banyak potensi-potensi yang bisa. Wih, tepuk tangan Mana? dulu dong Puntang buat Pride. Puntang Pride. Iya, ini banyak generasi muda yang berpotensi sebenarnya, cuma tinggal dicubit dikit aja biar bangun. Iya, benar. Terkadang ada juga yang dicubit sih, gitu. Emang suasana Gunung Puntang ya, Bandung Selatan apalagi di waktu malam memang terlalu syahdu mungkin Wah, ya, sampai anak syahdu. mudanya kebanyakan rebahan. Kebanyakan rebahan, Iya. kaum rebahan. Ya, gitu. kita lagi belajar lah untuk bisa lebih semangat lagi. Iya, iya. Memang perlu ada trigger Iya, untuk betul. bisa bikin semangat. Betul. Gitu. Kadang gini, tidak bisa dipungkiri sih anak muda zaman sekarang gitu kan. Biasanya kan lebih yang suka yang instan. Ya, Kalau tidak bisa diterima oleh akal mereka, tidak masuk akal, mereka cenderung tidak melakukan perbuatan itu kan. betul. Gitu. Cenderung ini buat gua apa sih fungsinya? Buat gua gunanya apa sih? Atau malah masih ada banyak anak muda yang bilang, gua berguna nggak sih? Gitu. Iya. Kayak gitu kan. Nah, terkadang memang kayak ya Punta, teman-teman yang lain di sini gitu kan yang sudah banyak pengalamannya segala macam, itu perlu memberikan bukan semangat ya, kesadaran lah buat bangun bahwa ya lu berguna, Ya. karena lu hidup ada gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, kita udah bahas perjalanan Kang Reza tentang Hmm. konten YouTube, terus bab 1 anggaplah itu sebuah persiapan. Bab 2 nanti akan lebih banyak jadi perbuatan. Ya. Saya juga sempat bukan baca, nonton video Kang Reza tentang bisa dibilang apa ya, kesimpulan dari bab 1. Pernah tuh yang videonya tuh Kang Reza nggak ngobrol tapi video keluarga lagi. Oh iya, Iya. iya. Nah itu kan dibahas di sana, memang ada beberapa subscriber mungkin yang kebingungan dengan bahasa kerancuan Kang Reza gitu ya. Ini arahnya ke sini tiba-tiba belok ya. Kayak banyak hal-hal yang tersembunyi, tersirat. Nah, Di bab 2 ini akan tetap menggunakan gaya seperti itu atau gimana? untuk di konten mungkin gini ya, karena kalau kita berbicara soal sejarah, budaya, apalagi agama gitu kan, ya setiap kelompok atau zaman juga pasti memiliki versi masing-masing. Ya. Dan selalu ada fanatisme di sana. Oke. Nah, fanatisme ini yang susah kita untuk bisa ibaratnya mencairkan atau menjernihkan. Oke. Gitu. Nah, jadi kemungkinan untuk penyampaian akan lebih berkurang. Tapi kalau untuk kayak ada yang namanya sebutlah tadi itu kalau sudah tuh silopa gitu kan ya. Iya. Gitu tabir-tabirnya itu akan tetap seperti itu. Jadi karena kan yang menjadi rahasia harus tetap jadi rahasia kan. Iya, setuju. Begitu kan? Gitu. Karena ya saya sendiri selama 4 tahun nge-YouTube menyaksikan beberapa orang yang menyampaikan segala sesuatu yang seharusnya itu nggak boleh disampaikan, itu rahasia tuh. Dia sampaikan. Kalau di kita kan di Sunda seperti kebadi gitu kan. Iya. Gitu. Ada yang wah ketulah gitu, ada yang ketulah segala macam gitu kan. Jadi mungkin lebih ke hasilnya aja Oke. di konten bab yang kedua ini. Ke hasil, ke how to kali. Ya, Bagaimana seperti itu. cara lebih jernih lagi, lebih berkesadaran lagi. Ya, begitu. Nah, tadi kan acuannya Kang Reza memang tidak niat berkonten, terus monetize juga mungkin sekarang ada hambatan. Ya, Walaupun monetize menjadi sebuah penyemangat untuk Kang Reza, tapi Kang Reza akan tetap jalan. akan tetap jalan. Nah, kalau misalkan banyak subscriber yang mungkin lebih nyaman dengan gaya-gaya bab 1 yang Ya. maaf ya, karena saya pernah ya Ya. mengingatkan Kang Reza jangan terlalu banyak mendongeng gitu. Ya. Kalau misalkan subscriber yang mungkin betah dengan dongeng-dongeng Kang Reza, cerita Kang Reza gitu, dan mungkin kecewa dengan bab 2 yang sekarang Kang Reza kok lebih bahasanya ke sini sih, lebih ke apa gitu yang
Ya. Apa sih? Nah, gimana nih Kang Reza menghadapi itu semua? Karena Balik semua ada lagi. konsekuensinya. Pasti. Iya benar. Hidup itu kan pernah konsekuensi, kesiapan atau tidak siap gitu kan. Nah, tentang mereka kecewaan subscriber dengan keputusan saya gitu kan. Saya pribadi, ya makanya ini konten dibuat ini untuk menyampaikan bahwa sekali lagi sebagaimanapun kita, diri kita gitu kan, tidak mungkin bisa memuaskan orang lain atau semua orang. Karena saya bukan alat pemuas. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa dong gitu. Kekecewaan akan selalu ada. Dari yang awalnya ngefans berat, cinta, akhirnya kecewa dan benci, ya itu aja. Hukum alam lah gitu kan. Gitu. Jadi buat subscriber yang misalnya tetap pengen seperti itu, saya nggak hapus konten saya di Box 1, tetap ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Coba nonton lagi dengan cermat, dengan seksama. Tentang apapun, tentang Sakral Piningit, tentang Ratu Adil, tentang harta amanah. Coba tonton lagi deh. Dari awal sampai akhir tanpa melibatkan hawa nafsu pribadi atau angan-angan asumsi kekecewaan dirinya gitu. Biar dapat nih esensinya. Jadi ketika mengikuti konten bab 2, oh gitu, nyambung. Oke. Apa ya? Agak-agak bentar kayaknya agak-agak berani lah. Kang Reza untuk bisa mendobrak keluar dari zona nyaman karena Ya. Bagaimanapun konten-konten bab 1 ini adalah konten-konten yang membuat Kang Reza banyak views-nya gitu ya, Iya. banyak yang lihatnya, banyak Ya, yang subscriber nonton. naik lah di situ kan. Betul. Apalagi dengan label-label yang mungkin udah ketempel gitu Ya. sama Kang Reza. Tiba-tiba ini tuh kayak ada orang yang datang, Bun, saya mau telanjang nih sekarang. Ya udahlah gitu. Lepasin semua yang ada di masa lalu. Satu langkah yang cukup berani gitu. Apalagi masa lalu yang bisa dianggap menyenangkan. Nggak semua orang mampu ngelepasin gitu. Ya. Nah, apa sih yang membuat Kang Reza berani untuk memulai bab 2 ini gitu? Yang membuat saya berani, yang pertama gini, manusia itu kan kayak bawang ya. Bawang itu ada lapisan-lapisan ya kan, gitu. Setiap lapisan pasti berarti, pasti berkesan, pasti ada maknanya, ada pelajaran gitu. Tapi yang namanya hidup kan berkembang, bertumbuh. Kalau kita hanya diam pada satu titik atau satu lapisan aja, ya kita nggak kemana-mana gitu. Ya. Gitu kan. Jadi harus dibuka lapisan diri yang mana, seperti apa gitu. Apalagi ketika saya menyadari ternyata dari ucapan saya, kata-kata saya berkonten, saya tidak menyalahkan subscriber ya, gitu. Karena apapun yang terjadi, ya itu saya yang salah. Berarti saya menyampaikan kurang bisa diterima, atau yang menyampaikan terlalu muter-muter segala macam. Akhirnya timbullah riaknya itu di luar dugaan. Nah makanya itu saya harus berani juga. Ini bukan berani ibaratnya menentang subscriber atau ibarat tuh kayak muji taktik subscriber, bukan. Ya. Tapi lebih berani ke diri sendiri gitu. Ya. Gitu. Bahwa yang kemarin, berarti yang kemarin itu Reza fake dong. Enggak fake. Itu saya juga. Tapi pasti kalem. Ya. Maksudnya semua orang berproses. Berproses. Ya itu Kang Reza yang dulu gitu. Yang dulu, yang kemarin gitu. Kita nggak mungkin ngelihat bunga itu selalu pucuknya aja, pasti selalu mekar. Kita nggak mungkin bilang yang pucuk dan yang mekar itu beda bunga. Nah itu betul, itu perumpamannya. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya berani dan harus. Karena kalau kita nggak berani, ya kita hidup aja udah berani kan. Gitu. Apalagi mengisi hidup harus lebih berani. Ya. Gitu, dan semoga dengan saya hadir di sini di Puntampret, teman-teman Puntampret bisa ikut berkontribusi, bisa ada gunanya. Nah, Ya, bisa ada gunanya. Ya kalian jangan melihat saya YouTuber, subscriber 400.000 orang. Ya kalian lihat ya, saya di sini berapa hari, saya kayak gimana. Itu aja yang dilihat. Jadi jangan lihatnya YouTuber, jangan, udah. Itu mah lepasin aja. Jadi supaya nggak ada sekat, nggak ada dinding. ya, Santuy aja gitu. Gitu. Jadi saya di sini kita simbiosis mutualisme. Saya butuh teman-teman Puntampret, ya mungkin saya juga dibutuhkan, boleh, ya apa yang saya punya. Ya. Jadi mulai sekarang juga saya menyatakan nih di podcast ini. Waduh. Gitu. Mudah-mudahan diterima nih sama raja terakhir. Iya. Gitu. Saya menyatakan bahwa saya Bersedia dan bersedia. mau banget gitu ya. Iya, disomasi. Bukan. Beda ya. Beda. Iya, saya bersedia untuk kontribusi di Puntampret. Nah ini kawan-kawan,
kenapa tadi bahas Puntang Pride? Gitu kan Reza juga banyak bahas tentang Puntang Pride. Coba dimakan dulu atau iya. kopinya atau rokoknya. Ini Aduh. ramah tamah dari Puntang Pride. Wah iya, ini kue balok ya? Iya, kue balok dari Kang Reza juga namanya sama. Oh iya, ini Rizanya meresahkan nggak? Enggak, ini lebih ke Reza kompresor. Reza kompresor? Wah, betul. Bukan Reza rahasia. Jadi wah, kue baloknya balok sekali ya? waduh. Nah ini ya, bukan kue balok original karena originalnya kan pakai arang gitu. Tapi rasanya enak banget. Emang? Enak banget. Nah balik lagi ke Puntang Pride, kenapa Kang Reza banyak kegiatan sama Puntang Pride dan memang kalau kemarin-kemarin yang ikut follow Instagramnya Kang Reza sempat ada bahasan pengen bikin podcast Ya. dan segala macam. Nah itu kerjasama sama Puntang Pride juga. Kang Reza mau memiliki warna baru lah ya yang ditonjolkan sebetulnya ya Kang Reza tetap menjadi Kang Reza tapi memang ada sisi lain yang mungkin luput dari yang kita lihat gitu ya, dan itu ingin ditonjolkan sama Kang Reza dan Puntang Pride mau membantu dengan tadi bilang kita sistemnya simbiosis mutualisme. Kebetulan juga Kang Reza mungkin yang follow juga lihat lagi banyak di hutan nih, lagi banyak di gunung. Oh iya. Tadi ada sempat pertanyaan-pertanyaan yang dibaca juga sama saya. Ada yang tanya, Kang Reza ini bikin podcast terus sekarang YouTube-nya baru gitu. Emang nggak akan di hutan lagi gitu. Ada pertanyaan kayak gitu tuh. Ini sebenarnya pertanyaannya tidak apple to apple ya sebenarnya, asik. Wey. Masa keren tuh. Tapi lebih ke Apple Xiaomi ya. Apple Xiaomi, Android. Gimana tuh? Gitu. Jadi ke hutan itu kan kebutuhan untuk diri, tumbuh kembang diri. Nah tetap karena saya bukan monyet gitu, ya harus turun ke masyarakat tetap kan, gitu kan. Iya. Iya, jadi hasil dari di gunung, di hutan, ya saya harus kalau ibaratnya tuh bukan menebarkan sih, ya menyampaikan lah, Iya. atau mengeluarkan, menyalurkan. Nah, menyalurkan itu ya harus bertemu dengan manusia juga, Iya. gitu. Tentunya ya, yang di sini yang terdekat dan yang saya rasa saya melihat masa depan yang cerah nih dari anak-anak Puntang Pride. Iya benar, ada salah satu quote yang kayak gini bilangnya, berdoalah bahwa semua wanita itu tidak buta. Oke. Karena seganteng apapun kamu, ya orang buta nggak bisa lihat. Betul Mungkin- sekali. Betul sekali. Agak dark ya, agak dark. Agak dark sih. Tapi Betul. maksudnya gini, maksudnya Tapi nggak apa-apa. kita butuh interaksi sama orang lain. Yes. Tetap mungkin dari ranah spiritual gitu ya, kita dilatih untuk lebih menempa diri, lebih fokus sama diri sendiri gitu kan. Ya. Itu bukan menempa egosentris kan, kalau kita sering bahas gitu berdua, lebih ke gimana caranya kita bisa numbuhin diri kita sendiri gitu, berdiri di kaki sendiri. Tapi ketika kita udah kuat ya udah, kita jadi bagian dari sosial, kita jadi bagian dari komunitas yang lebih baik lagi. Intinya adalah seberapa baiknya kamu ya tetap harus turun gunung gitu. Iya, betul. Kalau kita ingat zaman dulu kan pendekar aja turun gunung ya kan. Sekarang percuma pendekar latihan silat, jago ya kan, Wiro Sableng latihan gitu kan. Tapi nggak turun gitu. Buat apa gitu kan ibaratnya. Jadi memang betul yang dikatakan Buta. Jadi beberapa hal memang kenapa sampai sekarang saya masih duduk bareng Buta gitu kan. Karena sepaham. Walaupun tidak sepaham, ya kita sepakat untuk tidak sepaham. Tapi tetap duduk gitu. Seru-seruan aja bareng. Jadi memang harus turun gunung. Jadi kalau sebut hutan, luwung ya kalau sudah bilang, itu untuk penempaan diri, kontemplasi, buat tumbuh diri. Ya. Ya hasilnya apa dari gunung? Ya kita berbaur. Ya, DNA kita nggak bisa dibohongin kalau kita cinta alam lah. Iya, kita alam kita. Kita bergantung banget lah. Dan saya entah kenapa dari dulu itu tertarik sekali dengan Puntang. Oh, jadi ada romantisme pribadi ya Iya, sama betul. Gunung Puntang ini. Betul. Saya sempat mencari-cari tahu kan, ini kenapa saya kok suka banget sama Puntang. Ingat, oh dulu bapak sering ngajak saya mandi di Siliwangi, dan segala macam. Tapi setelah itu kan tetap aja kangen gitu. Kayaknya bukan cuma karena mandinya deh. Iya, iya. Nah, dalam rangka hal seperti itu, kenapa saya ada romantisme di Puntang? Berarti saya harus merapat ke Puntang. Iya. Kemudian dengan Puntang Pride. Ya, untuk tadi untuk sharing pengalaman dan segala macam, intinya untuk menempa diri ada di Gunung Puntangnya dan untuk apa ya, bersosialnya gitu Ya. ya, berkegiatannya di bidang kreatif ya ada di Puntang Pride. Betul, mengaplikasikan gitu. Karena saya pribadi kan, ya saya belum tahu juga ada satu lagi nih.
suka ada yang mengucap salam, Kang saya doakan semoga Kang Reza dengan tim selamat sehat selalu gitu kan. Saya juga amin gitu kan. Cuman ada yang kurang tepat, Kang Reza dengan tim. Saya tidak punya tim. Iya benar. Saya ngedit sendiri, rekam sendiri, upload sendiri, bikin thumbnail sendiri. Makanya kalau kalian lihat thumbnail saya ngelarang, ya itulah saya. Saya perbuatannya gitu kan. Iya. Gitu, makanya tadi dibilang simbiosis mutualisme itu adalah saya lihat nih potensi-potensi kemampuan dari teman-teman Putang Pride gitu kan. Saya lihat postingannya dari kata-kata segala macam, dari desain segala macam, apapun itu. Wah ini sih walaupun misalnya masih banyak orang belum tahu Cimaung, Ya. Cempaka Mulia gitu kan. Tapi kalau saya berani bilang sih, karena saya lama di Jakarta, kualitas kalian nggak kalah sama orang kota. Mantap. Serius, tinggal berani aja. Iya. Berani memaksa diri. Gitu. Jangan terjebak nyaman. Mantap ya. Jangan terjebak nyaman gitu. Karena kenyamanan itu nggak membuat kita tumbuh, membuat kita jadi manja. Kemampuan kita yang asli jadi nggak keluar. Gitu. Jadi buat teman-teman Putang Pride yang lain yang di sini, yuk gerak bareng yuk. Saya punya kamera, saya punya lampu, punya apa, saya punya pengalaman mungkin di Jakarta, entertainmentnya atau segala macamnya mungkin bisa berbagi di sini. Atau malah yang di sini dulu bisa juga lebih banyak sharing ke saya. Iya. Jadi saya juga membuka untuk kayak kreatifnya, sarannya kan nanti bikin konten yang kayak gini kan, yang gimana kita ngobrol pocong kan kayu gitu misalnya. Tapi kita buat format yang lebih fun ya. Iya benar. Dan gitu. Iya. Karena saya pernah ketemu pocong gitu kan, didoain doa makan, dia takut lari. Dia takut dimakan dia. Jadi salah satu tips teman-teman yang ketemu pocong, doanya doa makan. Biar takut kalau kita makan. Kalau kita makan, itu pernah kan pocong ngapain takut ya? Buka pocongnya aja susah kita. Saya melihat itu belum ada. Dulu sih teman saya, kenal saya, Coki Pak Dede, ya kan kita muslim, dia pernah bikin fix serem tuh. Nah itu asli tuh. Iya. Gitu. Oke, sebelum melebar kita biarkan ini berada di meja dapurnya Putang Pride. Oke, biar nggak bocor juga. Biar nggak bocor juga. Karena sensitif, nanti kamu dibikin orang loh. Benar. Jahat loh dunia kayak gitu. Tadi ada romantisme sendiri terhadap Gunung Puntang. Terus itu kan kayak apa ya, perasaan pribadi aja gitu kan. Ya. Maksudnya bisa jadi itu ya mungkin karena tempatnya enak dan segala macam. Tapi selama berproses nih kan, tadi kan ada fase-fase berdialog dengan diri sendiri gitu ya. Ya. Dan mungkin saya yakin gitu, si Gunung Puntang ini jadi salah satu gunung yang jadi tempatnya Kang Reza berdialog dengan diri sendiri itu tadi. Nah, apa sih yang didapat gitu di Gunung Puntang gitu? Karena kalau kita lihat gitu dari sudut pandang lain, Gunung Puntang itu kan wisata banget ya. Ada Anji juga udah di sana. Oh iya, ada Pulang ya. Ada camping ground. Kalau mau ngobrolin tempat-tempat spiritual yang sakral, yang gimana gitu ya, jauh dari keramaian dan segala macam. Ya. Kenapa Puntang yang bisa dikatakan ramai bisa berpengaruh terhadap proses Kang Reza itu? Oke. Nah, keramaian yang ada di Puntang, negara Puntang lebih tepatnya sekarang mungkin ya, yang berkembang untuk banyak lah, camping dan lain-lain, banyak lah ya. Tapi gue nggak tahu semua tuh, yang tahu Manji aja gitu kan. Iya. Iya. Nah, tempat-tempat itu mereka kan mengambil tempat itu sebagai tempat wisata, yaitu untuk ranah wisata. Tapi sebenarnya kalau kita bicara untuk kontemplasi diri pribadi, masih banyak tempat-tempat lain yang tidak terjamah, dan semoga jangan sampai terjamah dan terusak oleh saya bukan benci kapitalis ya, bukan, tapi kapitalis perlu sih buat cari duit ya kan. Tapi tolonglah humanis gitu. Puntang itu ada, mungkin banyak lah yang saya rasakan itu membangun diri saya. Jadi memantik kesadaran yang mungkin kemarin belum terlalu sadar atau kesadaran palsu. Ya mungkin lapisan kesadarannya yang belum. Ya yang bisa. Nah yang belum dalam. Di Gunung Puntang itu kenapa saya senang? Ya karena kalau lihat gunung, banyak kok gunung di Jawa Barat, gitu kan. Ya kalau kita mau ke Gunung Tangkuban Perahu jauh mungkin. Ya. Saya juga sering ke Panjalu dulu tuh. Ya. Enak tuh di Panjalu, ada petilasan Perahu Cakadewa, terus ada banyak lah di sana. Ada banyak orang-orang yang leluhur kita juga dulu di sana. Nah, ketika saya ke Puntang lebih asoy.
nggak bisa jelasin ya, nggak bisa jelasin dengan kata-kata gitu. Jadi di sini sih ada, tapi di sini diramunya itu susah gitu. Ya biarkan rahasia menjadi. Nah, gitu. Kalaupun ingin tahu rahasianya, ya rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Jadi silakan itu terbuka ya. Iya, iya. Yang mau ke Puncak Mega, Puncak Prank ada guide-nya. Ada Kang Imam, ya kan, ada yang sebagainya. Jadi bisa. Jadi kalau mungkin kemarin subscriber, kayaknya kemana bener, apa kabarnya? Ya sekarang saya di Puncak Prank. Jadi kalau misalnya mau mencari saya, ya mungkin di sini adanya. Karas saja. Gitu. Jadi terima kasih juga Puncak Prank sudah mau menaungi seorang Reza Rahasia nih. Gitu. Jadi kan saya bisa merasakan rumah saya. Iya, karena terlalu lama di luar kota juga kan. Iya. Saya tuh terlalu lama di luar kota sampai saya tidak tahu, tidak ngerti lingkungan sendiri gitu. Iya. Gitu. Keren lah pokoknya Puntangnya. Kita ingat waktu pertama kita ketemu teh, Reza Jasar. Kayaknya masa nggak tahu daerah sendiri gitu. Iya nyasar anjir. Tapi ya sekarang udah mungkin panggilan lah ya, Mm-mm. panggilan bahwa udah Kang di rumah aja. Iya betul, karena awal-awal sih waktu ketika kan saya seperti di Depok tuh Sanggar. Nah itulah sebenarnya kalau kita sambungkan cocokologinya dengan cerita wayang, ada kawah cadar di muka gitu kan, penggojlokan seorang gaca gimana gitu kan. Saya sih bisa menganggap bahwa kemarin waktu di Depok di Sanggar itu penggojlokan pembakaran saya. Oke. Pembakaran tentang ya semuanya, tentang pemahaman, tentang kesiapan, manajemen diri gitu. Awal-awal ya saya juga sempat ada kayak oh iya gitu. Ya. Nah, untungnya Puntang menyadarkan saya bahwa ya itu semua udah perjalanan persiapan kan. Ya mesti terbaik di tempat dengan cara yang terbaik juga untuk menghasilkan tulis terbaik. Itu dia. Semoga baik lah ya. Walaupun baiknya Ya baiknya mungkin tidak semua orang bisa melihat itu baik. Seperti sekarang saya jadi merokok. ya Orang banyak yang kaget. mungkin bagian Nah, ya kan? subscriber. Subscriber kaget loh. Karena dulu pernah ada pun yang saya nggak ngerokok, teman saya ngerokok, komen, "Kamu dong jangan ngerokok, pas sopan." Kita gitu. Nah sekarang saya yang ngerokok. Nah gitu kan kalau baik itu kan relatif ya. Ada yang buat orang nggak baik, kita baik. Jadi ya pada sana sama emang nggak baik gitu. Jadi kalau ada orang yang menilai saya dengan hal apapun ya silahkan. Ya, jadi inilah rahasia sekarang di bab baru. Ya mungkin saya tidak selalu berpakaian adat gitu. Ya akan sangat aneh sih, saya juga pakai ikat, pakai dampret gitu tiap hari agak aneh. Ya iya sih. Masa kita ke pom bensin pakai pakaian adat? Kan nggak bisa kita beli bensin berapa 1 liter Sampurasun berangkat lagi ya pakai uang dong gitu kan, nggak bisa dong. Biar ayo sagung doang. Kamu karena saya itu kan tergaruh gitu kan gitu. Jadi banyak yang kaget juga subscriber, pernah ada bilang Kang jangan meninggalkan adat Sunda, tetap berpakaian Sunda segala macem. Saya tidak memakai atribut Sunda, bukan berarti saya meninggalkan Sunda gitu. Ya, Justru saya melepaskan bahwa Sunda itu bukan hanya pada atribut gitu. betul. Gitu, luas lah. Ya Nyundanya lupa gitu. Untuk menjadi Nyundanya itu. Nyundanya lupa. Karena orang-orang lupa. Betul, karena udah bergeser juga kan. Orang yang pakai udang udah bergeser segala macam. Terlebih, jujur saya tuh nggak pernah bisa ikat, nggak pernah bisa. Jadi pakai ikat dari ikat yang jadi aja. Iya. Gitu. Jadi Reza Rahasia mah tetap Reza Rahasia. Gitu. Kalau sekarang sih lebih ke seperti misalnya kalau ada subscriber yang pengen, wah kan saya udah nonton pertanyaan yang lama tuh, tapi saya belum paham tuh kalau apa yang akal maksud. Ya jangan di komentar, ketemu langsung. Oke. Gitu ya, lebih enak lah. Biar kita juga tahu sih serius apa sih. Itu dia. Benar kan? Betul. Serius apa sampai mau datang. Mau datang. Karena kalau kita ngobrol langsung, mungkin kita lebih bisa baca lebih lanjut kayak bahasa tubuhnya, Iya. segala macamnya ya. Kita bisa analisa kan. Orang ini sebenarnya kebutuhannya di mana? Sama seperti kita dokter kan. Mau dokter umum pasti ya. Kalau spesialis kan pasti tuh. Spesialis kulit dan kelamin misalnya. Udah datang ke sana pasti masalah kulit. Nah, kalau dokter umum kan nggak jelas. Gitu. Ya kita umpamakan lah, saya dokter umum misalnya. Dokter umum itu analisa, pasien yang datang kan tanya dulu sakitnya apa yang dirasain, udah berapa lama. Nah selama ini kemarin di konten saya kan menyajikan ya sebutlah misalnya karena dari subscriber juga sih, wah Kang Reza mencerahkan, wah Kang Reza mengobati segala macem, saya tenang mendengarkan ucapan-ucapan Kang Reza gitu kan. Nah tapi ketika saya nggak ngonten mereka bimbang lagi gitu. Nah berarti kan mereka belum dapat esensinya. Ya.
gitu. Nah, dan itu yang saya sampaikan general. Ya, ya. Jadi tidak menyentuh ranah pribadi masing-masing kebutuhannya. Betul. Jadi ketemu aja berarti. Nggak spesifik gitu. Ya nggak spesifik, betul. Kalau punya masalah pribadi ya selesaikannya secara pribadi gitu. Ya. Kita ngobrol secara langsung. Ngobrol langsung aja, siapapun ya. Ya. Gitu. Entah itu dia mau perempuan, mau laki-laki yang mau lagi krisis. Oke. Gender apa bebas. Bebas. Apalagi nih yang mau disampaikan untuk bab 2 ini? Yang pasti ya siap nggak siap, teman-teman subscriber harus siap menerima perubahan seorang Reza Rahasia yang mungkin, bukan mungkin sih pastilah, mereka kayak kecewa pasti ada, atau kaget ya. Enggak, saya mau kerja yang dulu. Ya kalau kalian mau kerja yang dulu, ya kalian hidup di masa lalu. Ya. Begitu. Jadi siap-siaplah untuk kalaupun masih mau subscribe, nonton, ya harus siap dengan konten-konten terbaru nanti. Yang seperti ini, penyampaiannya seperti ini dan lain sebagainya gitu kan, lebih santai, lebih relax, lebih umum lah, lebih biasa. Oke. Gitu. Karena saya menyadari pun, jadi saya penyebab kehaluan berjamaah. Sesat. Kenapa? Buddha tersesat. Kang Reza ini berpikir bahwa Kang Reza ternyata membuat orang-orang halu. Kalau kata influence kan artinya mempengaruhi kan? Mempengaruhi. Ya, influencer berarti orang yang punya pengaruh, bisa Betul. mempengaruhi orang. Dan Betul. ternyata Kang Reza selama ini 4 tahun berkonten, oh, Bun, ternyata saya punya pengaruh bikin orang halu. Kenapa tuh? Emang karena ada bukti empiris itu ya, pengalaman. Oh, kok ini dia jadi halu atau segala macam? Iya. Ada banyak gitu, terutama ketika di Sanggar Depok kemarin. Setiap orang yang datang, yang paling jelas nyata itu adalah kaum perempuan biasanya. Kaum perempuan yang datang ya pasti terjebak sama past life, yang datang mengaku istri dan lain sebagainya gitu. Ketika saya telah, saya udah sampaikan gitu kan. Ya kalaupun iya kita di kehidupan masa lalu suami istri, ya saat sekarang ya kita menikahnya ya dengan cara bekerja sama, pemikiran, karya gitu. Iya, benar. Betul. Tapi ada beberapa atau mungkin yang fokus ke satu orang gitu. Saya pengen melihat sejauh apa tingkatnya dia. Karena saya sendiri jujur pun, saya sendiri tidak tahu pasar saya. Tidak tahu secara detail apa gitu. Bahkan oh informasi yang ini masa gak penting gitu kan. Iya. Tapi ada satu orang perempuan yang dia tuh jelas tahu banget. Kamu tuh dulu Detail. ini, detail dulu ini, kan dulu lihat dia siapa. Dia tuh dulu ini. Oke. Saya ikutin dia terus sampai pada saat saya tidak siap lagi atau tidak bisa menerima gitu kan dengan apa yang dia sampaikan. Wah, kalau anak muda sekarang bilang ini udah toksik nih gitu. Nah itu bukan cuma itu, ada lagi orang-orang yang boleh lah mungkin subscriber nanti menghujat saya juga nggak apa-apa. Saya bilang halu gitu kan. Karena setiap orang pasti ada halunya. Saya sendiri pernah halu gitu. Tapi si halu ini kan salah satu jembatan untuk kita masuk ke step selanjutnya. Jadi konten yang sekarang ini baru semoga bisa merubah kehaluan itu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya, ya. Ya banyak orang yang mungkin karena didikan, bukan didikan, Lingkungan. bentukan entertain kita ya, yang mungkin didesain kayak kata-katanya hanya untuk Anda, semuanya untuk Anda penonton dan segala macam. Jadi Ya. seakan-akan bahwa si konten kreator adalah milik penonton. Betul. Jadi ketika si konten kreatornya berubah atau tidak sesuai keinginan, Mhm. ya lu punya gue. Ya. Ya lu harusnya ngikutin apa yang gue mau, kalau enggak Betul. gue nggak akan nonton gitu. Iya. Nah, padahal sekarang kita udah berubah banget nih zamannya, eranya kalian bisa pilih konten mana aja yang kalian senangi. Betul. Gitu, daripada maksa orang lain untuk sesuai apa yang kalian mau, lebih Ya. baik kalian nyari apa yang sesuai kalian mau aja gitu. Betul. Karena sekarang mungkin Kang Reza ngerasa di babak kemarin nggak mau terlalu tegas nih, Saya kurang tegas, bukan kurang, emang tidak tegas. nggak mau terlalu tegas bahwa ini kayaknya harusnya kesini gitu, ini harusnya kesini. Tapi mungkin sekarang ada kelugasan, ada ketegasan yang akan ditunjukkan gitu. Ya, betul. Ada sisi itu yang akan ditunjukkan Kang Reza, dan ya konsekuensinya Kang Reza udah siap gitu. Ya.
Jadi ya terlepas dari apapun yang Kang Reza pilih, saya sebagai teman, gitu, sebagai partner kerja mungkin nanti ya saya akan dukung apapun yang Kang Reza Terima kasih. pilih di dalam hidupnya. Yang penting ya kita harus tetap bertumbuh aja. Gitu. Iya. Dan semoga subscriber penonton Kang Reza juga mau ikut tumbuh bareng sama Itu kita. dia. Mau mencoba terbuka sama hal-hal baru, Yap. gitu. Karena kita nggak bisa bohong bahwa ya udah YouTube itu jadi arena entertain, jadi hiburan aja gitu. Ya. Selama ini main apa ya, tujuan utamanya Kang Reza tuh ya ada pengen yang diedukasiin nih gitu. Betul. Tapi ternyata ya kita nggak pernah bisa ngatur orang lain. Iya. Mau dengerin Kang Reza sebelum tidur buat bisa ngantuk atau segala macam ya terserah. Ya. Cuman bagi beberapa orang yang mungkin pengen banget belajar bareng sama kita, tumbuh bareng sama kita, ya udah Kang Reza tadi terbuka. Ya. Mungkin di bab 2 ini Kang Reza mau bertransformasi, Ya. mau menerima, mau menunjukkan gitu secara gaya Kang Reza yang baru gitu. Dan apa yang akan diperbuat selain bab 2 yang nanti tadi kita bahas gitu Ya. Ya. sebenarnya ada kegiatan lain nggak sih secara offline gitu yang Kang Reza lakukan ke depan? Untuk offline mungkin belum terlalu spesifik ya. Selain saya diam di sini di Putang Pride menganalisa teman-teman potensi apa sih yang bisa dikembangkan gitu kan. Selain ke Gunung Puntang juga gitu. Untuk offline belum pasti ada. Belum pasti ada, tapi ada, memang belum terlihat jelas bentuknya. Itu dia, saya perlu bantuan di teman-teman Putang Pride di Puntang khususnya. Yang pasti subscriber yang utama adalah apapun yang kalian prasangkakan atau harapan apapun yang kalian taruh kepada seorang Reza Rahasia, saya tidak bisa bilang bahwa udah lepasin harapannya, saya bukan seperti apa yang kalian harapkan, saya nggak bisa gitu. Karena sekali itu sudah tertanam, itu susah kan, begitu. Ya kalau misalnya tadi Puna bilang kita belajar bersama bareng-bareng, gitu. Karena saya bukan seorang guru, saya bukan seorang yang hebat, saya juga bukan seperti ini yang perlu saya sampaikan, saya bukan seperti yang kalian sangkakan. Karena umumnya orang-orang di Indonesia ini, ketika ada orang berbicara soal spiritual, kegaiban segala macam, mereka pasti langsung mencap atau melabeli, oh dia ilmu kebatinannya tinggi, dengan kebatinan yang mereka pahami masing-masing. Dia pasti sudah sering berkontemplasi, sering main ke gunung mana untuk bertapa, untuk tirakat dan sebagainya, dan dia seorang yang harus mumpuni, gitu. Nah, sehingga banyak orang yang kan jadikan aku muridmu, Kang, bimbing aku segala macam, gitu kan. Nah, saya pun masih belajar. Jadi, kalaupun kalian mau yang tadi saya Kang akan aku jadi muridmu, jangan ada murid guru lah. Yuk kita belajar bareng-bareng aja. Kalau yang mau silakan. Gitu. Dengan ya harus siap bahwa mulailah dari membuang apapun yang kamu ketahui tentang apapun itu, atau kamu merasa mengetahui, atau benar-benar kamu saya udah tahu gitu. Nah, buang pengetahuan itu, apapun itu. Oke. Karena kalau kamu nggak membuang pengetahuan kamu tentang apapun itu, ketika bertemu ketemu kita, jadi gini, mungkin kamu akan lebih mendapatkan kekecewaan. Oke. Ya, jadi akan Kang Reza terbuka banget sama orang-orang yang mau belajar bareng gitu. Tinggal datang aja. Udah mau 1 jam kita ngobrol. Betul. Hal terakhir deh yang mau saya tanya gitu. Apa yang mau Kang Reza ucapin ke Kang Reza? Ke diri sendiri. Oke. Tetaplah bertumbuh, tetaplah jadi orang yang pengasih, bukan orang yang merasa bisa, tapi bisa merasa. Oke. Udah gitu? Gitu aja. Oke, terima kasih Kang Reza Rahasia udah mau ngonten bareng sama Puntang Pride, sama anak artis ini. Makasih buat kru-kru yang bertugas. Terima kasih, Tepuk tangan teman-teman. buat kalian semua. Lagi pada sibuk ya. Sibuk luar biasa. Nah, terima kasih Titik Jumpa, terima kasih Puntang Pride, terima kasih buat Karaseda. Wah, iya karena sudah belum bisa sounding tadi itu. Gitu. Yang mau ikut fasilitasi Kualitas. Nah, ini Punta nih sudah berpengalaman. Nah, kita tutup aja Kang, mangga silahkan tutup dengan gayanya Kang. Oke. Saya tutup podcast hari ini atau siaran hari ini sepertinya.
dengan tetap jaga pikir, jaga rasa, dan tetap bertumbuhlah. Salam damai, salam.